Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Mulyasari, NIM 2030502085, kelas 25C, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, pada video kali ini akan membahas tentang forgiveness therapy. Forgiveness therapy adalah proses mengungkapkan dan melepaskan kemarahan pada seseorang yang telah menyebabkan rasa sakit. Proses ini dapat menjadi jalan menuju penyembuhan dalam banyak situasi, karena kemarahan sering menjadi inti masalah klien dan mungkin menjadi pusat dari sejumlah gangguan. Model terapi forgiveness cukup fleksibel untuk diintegrasikan ke dalam pendekatan terapeutik apapun. Membuktikan sikap memaafkan dalam terapi melibatkan pengungkapan kedalaman kemarahan klien, memperoleh komitmen untuk memaafkan, dan berupaya untuk mampu memaafkan. Fase terakhir dari terapi ini adalah penemuan makna dari apa yang telah diderita, menemukan tujuan baru dalam hidup, dan mengeksplorasi kesalahan diri sendiri dan kebutuhan untuk dimaafkan oleh orang lain. Pada materi kali ini akan membahas 3 subbab materi. Yang pertama, konsep dasar forgiveness therapy. Yang kedua, unsur-unsur forgiveness therapy yang meliputi munculnya gangguan, tujuan terapi dan peran terapis, dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar forgiveness therapy. Michael M. Mikuloz memahami forgiveness therapy dapat dilihat dari proses yang dijalani seseorang. Terdapat motivasi dan perubahan yang mencangkup menurunnya keinginan untuk membalas kepada sesuatu atau seseorang atas apa yang telah dialami, disertai dengan meningkatnya keinginan berbuat baik serta menerima proses yang telah terjadi. Memaknai forgiveness sebagai proses tentu menjadi suatu yang tidak mudah. Dengan memaafkan akan ada perubahan sikap yang sebelumnya ingin membalas dendam dan menjauhi pelaku. Setelah memaafkan seseorang akan mencoba untuk berdamai, di mana perilaku memaafkan ini akan tampil dalam pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang yang telah disakiti. Memaafkan bahkan dianggap sebagai salah satu penanggulangan masalah yang berfokus pada emosi yang dapat mengurangi resiko kesehatan dan meningkatkan resiliensi sehat. Penting untuk dipahami bahwa keinginan seseorang untuk memaafkan tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal. Forgiveness dipengaruhi oleh penilaian korban terhadap pelaku, penilaian korban terhadap kejadian dan keparahan kejadian, dan keinginan untuk menjauh dari perilaku. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Yang pertama, munculnya gangguan. Pada terapi forgiveness dapat melindungi orang lain dari dampak negatif kemarahan, kebencian, sikap balas dendam, dan mencegah mereka mengalami gangguan psikologis, menurut Fayaz dan Besharat tahun 2011. Terapi forgiveness dapat pula menurunkan emosi negatif serta memiliki manfaat dalam menurunkan kesehatan psikologis serta kebahagiaan, kebermaknaan hidup, penerimaan dini, dan empati dan kemampuan sosial, menurut Matthias, Marini, dan Patrick pada tahun 2013. Selanjutnya, tujuan dan peran terapis. Tujuan terapis forgiveness yaitu membantu individu mengurangi atau meredakan gejala-gejala ketegangan psikologis serta membangkitkan empati untuk menerima dan memaafkan penyebab luka atau penderitaan. Peran terapis pada terapi ini yaitu membantu klien menstimulasi agar dapat meningkatkan motivasi memaafkan terhadap seseorang yang pernah menyakiti dirinya, sehingga dengan memaafkan tersebut maka tingkat depresi subjek mengalami penurunan. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi.
Secara sederhana, langkah forgiveness terapi ada 3 bagian, yaitu yang pertama, meminta maaf kepada orang lain, yang kedua, memberi maaf kepada orang lain, yang ketiga, meminta dan memberi maaf ke diri sendiri. Biasanya dalam proses forgiveness terapi ini klien akan menangis, dan ini merupakan hal yang wajar. Forgiveness terapi dapat dirangkai dengan teknik terapi lainnya. Baiklah, sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.